Ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, satu pekan yang lalu sudah kita bahas surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3, yang mana inti daripada ayat itu mengajarkan kepada kita bahwasanya salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat dan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak punya kepekaan sosial, yang itu tercermin dengan dia menghargai orang anak yatim serta tidak mau memberikan bantuan atau tidak mau menyarankan dirinya dan orang lain untuk membantu orang miskin, yang itu disebabkan karena tidak adanya keyakinan kepada adanya hari berbangkit. Maka sangat wajar iman kepada hari akhir itu dijadikan sebagai salah satu rukun iman dalam Islam, karena dengan iman kepada hari akhir akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang giat di dalam kehidupannya. Selanjutnya malam ini kita akan selesaikan ayat yang keempat, 5, 6, dan 7. Ayat yang keempat mengatakan fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang salat, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Mari kita lihat kandungan ayat yang ketiga, keempat. Fa itu kata penghubung adanya sebab akibat, sababiyah, maka berarti ada hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya. Nanti akan kita lihat keterangan ulama bagaimana. Wailun, wailun itu adalah kecelakaan dan kebinasaan yang menimpa akibat pelanggaran dan kedurhakaan. Celaka karena dia melanggar aturan, baik di dunia dan terlebih-lebih di akhirat. Kemudian ada yang memahami wailun itu adalah nama lembah di neraka, yang mana kecelakaan ataupun siksa itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Ayat ini kadang-kadang dipakai untuk mereka-mereka yang malas salat. Ya. Tidak salat celaka, sholat celaka, maka lebih baik ya nggak usah sholat. Nah, itulah memahami Al-Quran sepotong-sepotong. Termasuk juga Al-Ma'idah ayat 51 yang mendukung itu, nanti jawabannya di Al-Ma'idah ayat 52 dan 53. Dibuka lagi, Pak. Jadi yang ngomong itu kena ayat sesudahnya, 2 ayat sesudahnya. Siapa mereka nanti dibuka. Di sini tidak perlu kita bahas. Siapa mereka? Al-musallin adalah orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi dia termasuk orang yang rajin, karena bukan yusallun tapi al-musallin, orang, sehingga salat itu sudah menjadi kebiasaan dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengerjakan sholat lebih kepada aspek fisik,
yang ini mengisyaratkan bahwa dalam mengerjakan salat mereka tidak sempurna, tidak memperhatikan rukun, syarat dan waktu salat. Mengapa? Di ayat yang lain salah satu ciri orang yang salatnya benar, ya, itu tidak termasuk orang-orang yang suka mengeluh. Artinya sholat itu membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Innal insana khuliqa halu'a, manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau diberi keburukan, mendapatkan musibah yang dia tidak senang, dia mengeluh. Tapi kalau diberi kebaikan, kelebihan, dia manu'ah, mencegah dirinya berbuat baik. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Sama kata-katanya musallin. Yang pertama itu diancam oleh Allah dengan wa'id, yang kedua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya salat kita ini apakah berpengaruh dalam kehidupan atau tidak? Kalau kita masih suka mengeluh, biasanya kita ini seringnya mengeluh, Pak, sifatnya yang materi, rezeki, duit, fulus, numpul, uang, itu yang sering dikeluhkan. Berarti kalau kita suka mengeluh itu, berarti sholat kita belum beres. Sholat kita belum beres, Bapak Ibu. Tapi kalau yang dikeluhkan itu adalah, ya Allah, nanti gimana saya di akhirat, gimana, itu berarti sholatnya baik. Nah, siapa orang yang sholat yang mendapatkan pujian dari Allah? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya itu selalu terus menerus, ajek. Maka berarti ada dua pemahaman yang berbeda antara sholat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 22 dengan surat Al-Ma'un ayat 4. Mari kita lihat siapa mereka. Nah, ini ciri berikutnya. Jadi kalau kita memahami ayat itu jangan berhenti. Kalau mau memahami ayat itu langsung satu paket. Itu fungsinya di dalam Al-Quran, terutama cetakan Indonesia itu ada huruf ain. Itu biasanya berdasarkan satu paket cerita atau satu paket tema. Maka kalau juz 30 biasanya satu ain, apa? Yang surat-surat pendek itu tiap akhir surat atau akhir ayat itu ain. Nah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang celaka ini adalah alladzina, orang-orang hum mereka, an salatihim, dari salat mereka, sahun, mereka lupa. Ternyata orang yang dikatakan oleh Allah celaka walaupun mereka sholat adalah orang yang celak, orang yang lalai dari sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? An ini dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab beda dengan fi. Kalau tadi fi, ya, kalau fi itu di dalam. Kalau an itu di luar, tentang menyangkut sesuatu, menyangkut sholat. Kalau fi sholatihim, di dalam sholat berarti ketika mengerjakan sholat. Kalau tadi di luar mengerjakan sholat. Ayat ini menggunakan an, bukan fi. Jika menggunakan fi, maka celakalah mereka yang lupa dalam sholatnya. Baik lupa pikiran, tidak fokus, lupa rakaat, lupa bacaan, dan semua orang termasuk Rasulullah SAW masuk dalam kecelakaan ini. Mengapa? Karena Rasulullah pernah lupa. Dalam riwayat beliau sholat seharusnya 4 rakaat antara zuhur dengan asar. Begitu rakaat yang kedua tahiyat, kemudian beliau assalamualaikum. Sahabat depan-depan ini gak berani bertanya, klarifikasi, ya diem aja, bisa jadi ada wahyu yang baru.
yang belakang itu, ya Rasulullah, apa suratis salatu am-nasin? Ya Rasulullah, salat itu dikosor atau engkau lupa? Kata Rasulullah, kita nggak kosor, kita di Madinah. Engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meneruskan 2 rakaat sisanya. Kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Rasulullah pernah lupa. Yang kedua, Rasulullah pernah lupa ketika sholat membaca ayat tetap berhenti. Sahabat nggak tahu bagaimana cara mengoreksi bacaan yang salah. Nah, selesai sholat, kata Rasulullah, aina qurra'ukum, aina Ubay bin Ka'ab? Mana para kalian yang bernama Ubay bin Ka'ab? Akan ngomong. Rasulullah lupa. Kemudian kadang-kadang pikiran terganggu. Rasulullah pernah salat asar, begitu selesai sholat biasanya Rasulullah ngadep jamaah kemudian zikir. Beliau langsung ke rumah. Gak biasanya langsung ke rumah. Habis itu balik lagi. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin ada. Sahabat, ya Rasulullah kenapa? Tadi saya ingat bahwasanya ada zakat yang belum dibagi di rumah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi an bukan fi. Maka Atha bin Dinar berkata, alhamdulillah yang telah berfirman an salatihim bukan fi salatihim. Maka penerjemah saya pernah membaca buku terjemahan, yaitu orang yang lupa dalam sholatnya. Itu terjemahan yang salah. Nah, apa? Mereka sahur, mereka lalai, mereka lupa tentang sholat, bukan lupa di dalam sholat. Beda. Lupa tentang sholat berarti esensinya, tujuannya. Kalau lupa di dalam sholat, ya lupa bacaannya, lupa rakaatnya, dan seterusnya. Mari kita lihat komentar ahli tafsir. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang munafik yang sholat ketika terang-terangan dan meninggalkan ketika sepi. Pekan lalu sudah saya sampaikan sabab nuzulnya ayat 4 hingga ayat 7, di mana mereka kalau mau sholat lihat dulu Masjid Nabawi, Rasulullah dan sahabat ada apa enggak. Kalau ada, sholat. Kalau enggak ada karena keluar perang atau pergi kemana, mereka enggak. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas. Sisi yang lain Ibnu Abbas juga mengatakan lalai secara totalitas, sama sekali tidak ingat. Kemudian Masruq dan Abu Duha lupa dari waktu yang ditentukan. Berarti bukan di dalam sholatnya, di luar sholat. Lupa dari waktu yang ditentukan. Subuh jam 4:24, lupa. Jam 6:30 subuh. Sekarang duha, sholat subhan, subuh di waktu duha. Sholat subhan, subuh di waktu duha. Zuhur karena rapat, karena kerja, seharusnya jam 11.56 kalau tidak salah, itu jam 15:59, jam 4. Asar, ya, asar seharusnya jam 15 kurang 5 menit kalau tidak salah, itu jam 18. Itu waktunya. Ya. Jadi kalau diingat, oh iya saya lupa. Diingat lagi, oh iya saya lupa. Al-Mughirah dari Ibrahim mengatakan terbiasa mengulur-ulur waktu di akhir. Nah, berarti di antara kita yang ada di sini yang suka mengulur-ulur, berarti kena ayat ini, besok harus berubah. Langsung, jangan antar umur saya baru 60 tahun, umur saya baru 40 tahun, enggak. Terbiasa mengulur-ulur waktu di akhir. Biasanya yang suka mengulur-ulur kalau di sini sholat apa? Suka ditunda-tunda di sini.
Jamaah doa biasanya salat apa yang suka ditunda-tunda? Apa? Subuh. Asar. Oh, asar. Asar. Tanggung. Oh, ada waktu tanggung ya. Oh, ibu-ibu ada waktu tanggung. Asar. Berarti hebat di sini. Cuma asar. Kalau di Gunung Terang kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma 5 full. Kemudian komentar lain, lupa rukun dan syarat yang terpenuhi berarti tidak punya ilmu tentang sholat. Al-Fatihah tidak dibaca, sholat nggak berwudu, sholat nggak ngadep kiblat. Oh, di mana saja kita menghadap, Allah melihat kita. Betul, tapi kalau sholat syaratnya itu menghadap kiblat. Subuh jam 2 belum waktunya sholat, waktunya masuk sudah sholat, berarti syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian yang lain mengatakan dari kekhusyuan dan memahami makna-maknanya, insyaallah pekan depan akan kita pahami lebih khusus tentang masalah khusyuk. Kemudian Abul Aliyah tidak sesuai waktu dan tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Ini seperti di surat Maryam 59, fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawat. Kalau ada orang yang rukuknya tidak sempurna, Allahu Akbar, sami'allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah salat yang menyebabkan celaka. Istilahnya kayak ayam ngambil makanan. Ada kayak gitu Pak? Ada kan? Ada. Biasanya kok seperti itu, satu karena sholatnya sendirian. Ya kalau jamaah mungkin mau nggak mau dia ngompet, dia nunggu komando. Kemudian yang kedua tadi sesuai dengan tafsir sebelumnya, suka melulu di akhir waktu karena waktunya tinggal 1 menit ngompet. Ya kalau kita sesekali mungkin karena ada usul atau apa terlambat ya. Tapi kalau menjadi kebiasaan ini yang tidak benar. Juga sujud. Maka kata Rasulullah, sujud yang sempurna itu seluruh anggota sujud yaitu 7 itu nempel. Kadang-kadang hidungnya belum nempel sudah duduk. Ya duduknya belum sempurna sudah sujud kan. Padahal yang dicari apa? Sholat cuma sebentar. Nah, ini penjelasannya berikutnya fa maka. Kok tiba-tiba itu fa maka? Nah, fa menunjukkan adanya hubungan. Hubungan ayat dengan sebelumnya. Kalau ayat 2 dan 3 itu menjelaskan tentang akhlak yang buruk terhadap manusia, yaitu yatim dan miskin. Ayat 4 hingga 6 hubungan buruk dengan Allah. Maka orang yang hubungan dengan Allah buruk nanti akan dampaknya buruk dengan manusia. Terus yang kedua, mereka yang menghakim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ayat 23 adalah orang yang mendustakan agama dan mengingkari kiamat. Maka ayat 4 hingga 7 menekankan kecelakaan bagi mereka yang lalai dari sholatnya, karena kelalaian itu menunjukkan bahwa mereka tidak berbeda dengan yang mengingkari hari pembalasan dengan bukti mereka riya dan enggan memberi bantuan kepada orang yang butuh. Nah, ini hubungan yang kedua. Hubungan yang ketiga saling melengkapi. Ayat 1 sampai 3 menjelaskan siapa yang mendustakan kiamat tanpa menjelaskan sanksinya yang akan mereka terima. Kan di ayat 1 sampai 3 kan ada sanksinya itu Pak. Cuma siapakah yang mendustakan hari kiamat? Yaitu orang yang menghadir anak yatim. Sanksinya apa? Nggak ada. Nah, bisa dipahami di ayat berikutnya. Kalau ayat 4 sampai 7 mengandung ancaman celaka tanpa menjelaskan bahwa mereka mendustakan pembalasan. Bagian pertama tidak dijelaskan pada bagian kedua, demikian sebaliknya. Jadi saling melengkapi berarti kesimpulannya
orang yang mendustakan kiamat, yang ditandai dengan mereka tidak memperhatikan anak yatim dan orang miskin adalah mereka nanti akan celaka. Ya. Dan orang yang sholatnya riya, mereka celaka karena mereka mendustakan agama. Begitu saling melengkapi antara ayat 1:3 dan ayat 4:7. Terus ciri yang kedua tadi adalah orang yang lalai dari sholatnya. Ciri yang kedua adalah alladzina hum yura'un. Alladzina orang-orang, hum mereka, yura'un mereka riya. Dan orang-orang yang riya. Apa sih riya? Riya itu berasal dari kata-kata ro'a. Ro'a melihat. Bapak Ibu kalau menjelang menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Anda sering mendengar istilah ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat. Riya adalah melakukan pekerjaan, ro'a kemudian ditambah ro'a ditambah alif, melakukan pekerjaan sambil melihat manusia, lirik-lirik, sehingga jika tidak ada yang melihatnya tidak dilakukan, enggak diurungkan, enggak jadi. Juga ketika melakukan pekerjaan selalu berusaha agar dilihat dan diperhatikan orang lain untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan popularitas. Dan itu terlihat sejak awal. Jadi sejak awal dia beribadah itu sudah niatnya begitu, maka seluruh ibadahnya itu nanti tidak dianggap oleh Allah. Sementara kalau kita awalnya lillahi ta'ala ikhlas, di tengah jalan yang namanya manusia itu penuh dengan godaan, ada timbul perasaan, akhirnya kita menuruti perasaan itu sehingga kita jatuh ke dalam riya. Setelah itu kita sadar, astagfirullah, kita kembali kepada ikhlasan, maka yang riya tadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada kotak infak, ada apa namanya, ada pisang sampingnya, keluarin 10.000 leg. Habis itu astagfirullah, riya saya tadi. Akhirnya begitu mau keluar dari masjid nyari kotak, masukin 200.000 ikhlas. Ya, masukin 200.000 ikhlas. Nah, lebih baik mana 10.000 tidak ikhlas, 200.000 ikhlas. Nah, begitu kan? Iya. Dan riya bersifat abstrak, nggak kelihatan, sulit untuk dideteksi oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri kadang-kadang tidak menyadari karena wataknya sudah seperti itu. Rasulullah mengibaratkan riya itu ibarat semut kecil lagi hitam berjalan di bebatuan. Ini asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli ala safah. Riya di umatku itu lebih samar, lebih tidak terlihat daripada semut di atas batu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman ketika sudah memberikan balasan kepada seluruh manusia karena amal-amal mereka, kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan balasannya itu di dunia. Apakah mereka bisa memberikan balasan? Tentunya tidak. Itu riya. Dan riya itu bahayanya luar biasa. Pertama, kita sebutin aja salah satu sifat orang munafik. Nanti surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yuraunan nas. Mereka riya. Terus yang kedua termasuk salah satu dosa besar. Kemudian yang ketiga mendatangkan dan menyebabkan murka Allah Ta'ala. Tadi hadisnya sudah saya sebutkan. Kemudian menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Bahkan neraka paling pertama kali akan dipanaskan bagi pelaku riya. Nanti hadisnya panjang. Ada 3 golongan yang akan pertama kali diadili oleh Allah dan diseret ke neraka. Yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah mati syahid. Kemudian yang kedua qari, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga dermawan. Hadis ini kadang-kadang disalahpahami. Ya, hadis yang saya sebutkan tadi kadang-kadang disalahpahami. Waduh, kalau saya melakukan nanti saya riya. Lebih baik tidak melakukan. Waduh, nanti kalau saya sedekah orang tahu saya riya, nggak usah sedekah. Misalnya, ini ada orang yang barusan masuk. Sunnahnya masuk masjid apa? Tahiyat masjid. Mau tahiyat. Waduh, nanti kalau tahiyat saya riya. Nggak usah tahiyat. Tidak melakukan perbuatan yang biasa dilakukan itu justru termasuk riya. Bapak Ibu biasa sholat tahiyat masjid. Begitu masuk misalnya khutbah Jumat sudah dimulai, ya tetap tahiyat masjid. Walaupun orang melihat kita, walaupun kadang-kadang ada perasaan itu, tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Maka yang kita tempuh itu bukan meninggalkan amalannya, tapi meluruskan niatnya. Karena setan itu pintar, Pak. Setan itu pintar menggoda kita. Kenapa? Ada banyak orang yang sholatnya itu di rumah. Ternyata alasannya kadang-kadang benar, tapi salah. Itu alasan setan. Yang pertama, kalau sholat berjamaah ketahuan orang, nanti riya. Kelihatannya alim itu Pak, tapi salah. Nanti kalau sholat berjamaah nggak khusyuk karena banyak orang, banyak anak-anak, nyari kesalahan terus. Padahal di rumahnya musik ada, TV ada, nggak jauh berbeda, bahkan lebih parah. Jadi setan itu masuk ke dalam kita itu dengan sesuatu yang sangat samar sekali. Kemudian akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Sebagaimana hadis tadi, pergi kamu ke orang-orang yang kamu ingin dapatkan balasannya. Kemudian menghapuskan amal yang telah dikerjakan. Yang amal yang dikerjakan tidak dianggap. Kemudian dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian menjadikan amal soleh menjadi amalan yang tercela, karena seharusnya amalan yang dikerjakan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Nah, bagaimana cara mengobati riya? Bagaimana cara mengobati riya? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari riya. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika mau berangkat haji, mau berangkat haji, beliau salah satu doanya adalah Allahumma ij'alhu hajjan la riya fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikan hajiku ini tidak ada unsur riya dan tidak ada unsur sum'ah. Jangankan kita, Rasul aja berdoa, apalagi kita. Kemudian yang kedua, imbangi amalan-amalan yang sifatnya dilihat orang dengan amalan-amalan yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Zakat itu orang tahu nggak Bapak Ibu? Pasti tahu. Ya, kita kasihkan ke amilin, pasti tahu. Haji, tahu nggak orang Bapak Ibu? Ya tahu lah. Orang minta izin ke RT, minta surat ke RW, ke lurah, minta izin ke kantor, ke atasan, orang pada tahu. Salat berjamaah, udah pasti tahu. Imbangi yang terang-terang ini dengan yang sembunyi-sembunyi. Itu untuk meredam riya, itu salah satunya mengimbangi amal yang terang-terangan dengan amalan yang sembunyi-sembunyi. Apa? Ya apa saja. Tilawatul Quran misalnya.
sedekah, salat malam, zikir, itu mengimbangi amalan terang-terangan ya dengan amalan yang sembunyi-sembunyi. Insya Allah itu akan manjur Bapak Ibu, akan manjur. Ya, dan kalau sudah sembunyi-sembunyi, ya jangan ngomong-ngomong. Kalau seandainya tahu, ya paling istrinya. Ya masa sholat malam istrinya nggak tahu. Ya, bahkan kalau bisa istrinya diajak, anaknya diajak. Tapi kalau sama ngomong-ngomong, keluarga kami keluarga paling Islami. Ya jam 3 mesti bangun, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ini hanya untuk ngasih contoh aja. Saya nggak riak kok, saya nggak riak sama sekali. Wallahi nggak pakai sumpah lagi apa itu. Udah yang seperti itu nggak usah diobral. Mengapa? Ibadah yang seharusnya sembunyi-sembunyi, kemudian kok diterang-terangkan atau diumumkan ke orang, kenikmatan ibadah tadi hilang. Bapak sholat berdoa misalnya bisa nangis, ya sudah dinikmati sendiri, nggak usah ngomong-ngomong. Tadi malam saya doa khusyuk sampai nangis saya. Kalau memang nggak ada manfaatnya, nggak usah diomongin ke orang. Ya, ibadah kalau sendiri dan kita merasakan nikmatnya, nggak usah dipamerkan ke orang. Baik, itu kiatnya. Wa yamna'un al-ma'un, ayat terakhir. Wa yamna'un, dan mereka mencegah al-ma'un, barang yang berharga. Mereka mencegah untuk memberikan barang yang berharga kepada orang lain. Mencegah itu berarti tidak ada keinginan. Bisa mencegah dirinya sendiri atau mencegah orang lain. Jelas-jelas ada orang miskin yang datang, kemudian suaminya mau ngasih uang, taruhlah 50.000. Kata istrinya, Pak, ngapain ngasih dia segitu? Padahal jelas-jelas miskin, butuh bantuan. Itu berarti mencegah dirinya dan mencegah orang lain. Mencegah apa? Al-ma'un, untuk memberi bantuan dengan mengeluarkan barang yang berguna walaupun terlihat remeh, itu ma'un. Mengapa? Menurut kita remeh, tapi menurut orang lain berharga. Biasanya orang yang ekonominya lebih rendah dari kita, apa yang sudah kita tidak butuhkan itu mereka itu membutuhkannya. Bapak Ibu, baju ya, baju kita ini biasanya kalau jamaah doa itu bukunya di rumah itu lebih banyak daripada bajunya ya Pak ya. Iya Bu ya. Ibu-ibu bukunya di rumah lebih banyak daripada bajunya. Betul ya Bu ya. Bukunya 5 lemari, bajunya paling ya setengah lemari. Paling berapa? 4 paling. Nah, Bapak Ibu yang bajunya banyak itu sekali pakai paling berapa Pak Ibu? 1 setel, 4 atau 5. Mohon maaf, celana dalam, kaos dalam, baju luar, celana luar 4. Ibu-ibu mungkin 6 atau 7, nggak lebih daripada itu. Tapi bajunya numpuk, udah jelas-jelas nggak dipakai, udah misalnya udah nggak muat lagi lah. Kok iya dikasihkan ke orang. Nanti kadang-kadang kalau ngasihnya itu nunggu ada gempa bumi yang sobek-sobek itu baru dikasih. Itu nggak baik. Nah, ulama berpendapat apa itu al-ma'un? Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang yang terbiasa dipinjamkan. Ada lagi pendapat barang yang tidak dipakai. Bapak Ibu lihat nanti setelah ini, besok pagi lihat di gudang. Itu kalau ada barang-barang yang tak kepakai bisa dijual ke tukang rongsokan. Taruhlah dapat uang 100-200 ribu, taruh di kotak amal, itu akan bertahan sampai hari kiamat. Ya misalnya monitor yang sudah rusak, itu
jual itu taruhlah 40-30 ribu, daripada taruh di gudang. Nah, 40 ribu taruh di kotak infak. Itu yang sudah tidak dipakai lagi. Pokoknya second lah Bapak Ibu ya. Motor second, mobil Bapak Ibu yang second 2015 itu kan second itu. Second itu jual. Kemudian yang ke-15 perabot rumah tangga. Nah, kadang-kadang ada tipe orang itu tetangga kita butuh bantuan minjem taruhlah perabot rumah tangga, taruhlah piring atau sendok. Minjem ke kita karena memang kita punya. Susahnya minta ampun. Butuh berapa? 100 Bu. Ya, ini ada 100. Berapa hari? 3 hari. Nanti tolong ini 100 pakai kwitansi ya, tanda terima. Oh iya Bu. Nah, ingat ini nanti kalau mulangin betul-betul hari ketiga ya. Harus bersih, mengkilap. Ini bentuknya kayak gini. Jangan lewat dari itu. Gak boleh untuk makanan yang berminyak, kotor, macam-macam. Jadi diminjem gitu. Atau kadang-kadang yang remeh-remeh sendok. Kadang-kadang saya tuh heran juga kalau ibu-ibu kok pinter gitu. Begitu tetangga kita balikin sendok, dilihat satu, iya ini sendok saya. Pak, ini salah Pak, ini bukan sendok saya, bukan sendok kita Pak. Warnanya sendok ini kok agak burem, sendok kita itu cerah Pak. Kok yang tahu ibu itu hafal ya kayak gitu. Bu, kalau ibu tanya ke bapak gak bakalan mikirin yang namanya sendok kayak gitu. Pak, ini mau gak ada catnya Pak. Punya kita yang di belakang itu ada catnya loh Pak. Ini gak ada catnya, ini berarti bukan punya kita Pak. Ini tetangga ini gak baik berarti. Ini mempersulit diri. Kemudian ada yang lebih tinggi zakat. Kemudian ketaatan. Ikrimah mengatakan puncaknya adalah zakat dan minimalnya adalah barang-barang remeh. Orang yang mencegah untuk memberikan bantuan kepada orang lain, bahkan sekalipun yang remeh-remeh, itu adalah termasuk orang yang mendapatkan kecelakaan. Sebagai penutup, awal surat ini menjelaskan kecelakaan orang-orang yang mendustakan agama dan mengingkari hari kemudian, sedang akhirnya menguraikan tandanya, yaitu pamrih dalam salat dan enggan memberikan bantuan. Demikian bertemu awal dan akhir surat ini. Dan bentuk pengamalan surat Al-Ma'un: 1. Hafal, yang kedua bisa menerjemahkan, kemudian meyakini adanya hari kiamat, empati kepada orang lain, kemudian memperhatikan kualitas sholat serta menjauhi riya. Insyaallah itu kalau kita amalkan ini berarti kita sudah mengamalkan surat Al-Ma'un. Silahkan kalau ada yang tanya, masih ada waktu 20 menit. Ya, 2 menit lagi. Ada? Ada. Bukan fikih, kalau fikih itu pertanyaannya banyak. Ada Bapak Ibu? Ayo Pak. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai ayat ini kan jadi mencegah saja memang juga tidak boleh juga. Tapi ada satu ayat juga dinamakan kita tidak mengajak orang lain juga untuk memberi makan orang miskin juga. Itu juga mencerminkan ketidaksempurnaan iman. Jadi bagaimana hukuman ayat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya itu ada benang merahnya. Yang mencegah untuk memberikan barang-barang yang remeh itu lebih didasari kepada satu, dia menganggap itu tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, dia tidak ada kepercayaan dan keyakinan kepada hari kiamat. Sebagaimana dengan orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Mengapa? Dia pahamnya yang namanya berbuat baik itu ya dari dia. Padahal mengarahkan orang lain itu juga bagian daripada amal soleh. Kita sudah hafal ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat
kebaikan walaupun sedikit dia akan melihatnya, dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sedikit juga dia akan melihatnya. Dulu ada sahabat itu yang menghadap Rasulullah ngasih infaknya itu sedikit. Orang-orang komentar, ya itu apa itu ada nilainya. Begitu ada yang infaknya banyak, ya, itu kan? Jadi itu apa tipe-tipe orang itu seperti itu. Giliran kita infak dikit, nggak ada manfaatnya, maka pelit kamu. Begitu kita banyak, kamu tuh jangan riak gitu, serba susah. Ya, insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat. Pekan depan akan kita bahas makna khusyuk lebih spesifik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.